jelasin dari awal aja ya Pak. Jadi sini kami kan mengambil judul hermeneutik ruang, ekspresivitas dan fungsionalitas ruang fisik antar arsitektur kontemporer. Dimana hermeneutik sendiri kan sebuah istilah filosofis ya Pak yang digunakan oleh Plato, berarti sebuah penafsiran ulang ruang, di mana ini dibawa dan diimplementasikan dalam teori dekonstruksi oleh Derrida sendiri Pak. Di mana yang awalnya teori ini sebagai sebuah kritik literatur, namun dibawa Derrida dalam kolaborasinya nanti di detail tadi dalam bentuk ranah arsitektur Pak, yang dimana upayanya untuk mengubah atau membongkar gagasan bahwasanya sebuah ruang atau space itu statis ataupun kaku gitu Pak, melainkan gagasan ini sendiri ingin mendorong sebuah ide bahwasanya sebuah ruang itu bisa dibongkar secara definisi maupun juga fungsinya. Setelah itu kita mungkin karena dari teori dekonstruksi ini kan cukup kontroversial ya Pak, dari ranah arsitektur dikarenakan yang memang sangat mengganggu secara fungsional, karena kan dia sendiri kan dengan adanya dekonstruksi itu juga mengganggu porsi atau keseimbangan dari antar elemen-elemen dari fungsional sendiri Pak. Dan ini juga menjadi pembahasan kami pada saat ini, di mana kami akan melakukan pendekatan dialektika kontras yang menyoroti dua kutub, yaitu konflik antar dari tuntutan fungsionalitas dan juga dari kebebasan ekspresi desain. Jadi kurang lebih untuk intisari pemikiran kami itu berputar di sekitar hadir apa makna ataupun potensi yang bisa dekonstruksi sampaikan ke dalam sebuah arsitektur, dan juga bagaimana posisinya dalam sebuah rancangan, dan beberapa besar porsinya yang bisa kita masukkan dalam sebuah rancangan sehingga dia itu masih bisa bersifat layak gitu Pak. Dan juga selanjutnya itu interest konsep dari kita ini. Untuk arsitek yang kami arsitek yang kami gunakan itu adalah Peter Eisenman. Nah, karena kebetulan sendiri Peter Eisenman ini sudah pernah berkolaborasi dengan Derrida itu dalam bukunya yaitu Cora de Elworth. Nah, Eisenman ini mencoba mengguncang fondasi arsitektur konvensional dengan strategi seperti displacement, fragmentation, layering, dan intelektualitas. Nah, bagi Eisenman ini proses berpikir dalam arsitektur itu bukan dalam hasil akhirnya saja Pak, tapi dalam progresnya juga. Bagaimana arsitektur itu bisa memperlihatkan perbedaan dalam struktur-struktur tersembunyinya. Nah, secara konseptual ini Peter Eisenman ini menyingkap arsitektonik dan berpikir yaitu bagaimana arsitektur itu tidak hanya membentuk ruang fisik, tapi juga mengonstruksi cara manusia berpikir tentang ruang, tubuh, dan keberadaan. Mungkin di next. Memang Bapak sempat mention kalau bahwasanya kami perlu ambil satu objek ya Pak untuk analisis selama di project. Ini kami menggunakan Park de la Villette sesuai dengan bukunya yaitu Cora Elworth. Namun sini sedikit mengulik tentang Park de la Villette sendiri, yaitu sebuah proyek yang cukup ambigu kalau dari saya sendiri ya Pak. If I'm wrong. Sini Park de la Villette itu adalah sebuah karya taman yang berada di Paris dan seluas 55 hektar kurang lebih. Dan dia ini dirancang oleh Bernard Tschumi untuk saat ini yang setelah eksis. Diawali dari sayembara dan juga dimenangkan oleh Bernard Tschumi tadi. Dari tamannya sendiri awalnya memang dikemukakan atau diinvent sebagai sebuah taman dengan konsep yang dekonstruksi ya Pak. Memang dari awal sejak awal itu konsepnya memang sudah berfokus pada radikalisme dan desain-desain yang liberal, layaknya Paris atau Prancis pada dasarnya itu cukup radikal gitu. Dan juga kenapa Park de la Villette ini menjadi sebuah studi project yang dilakukan oleh Eisenman dan juga Derrida. Nah, meskipun mereka tidak secara langsung mengkonstruksi atau secara langsung merancang dari tamannya sendiri, mereka melihat ada sesuatu atau aspek yang cukup menarik dari tamannya sendiri, lebih ke tapaknya ya Pak, dikarenakan tapaknya ini sendiri mengandung sebuah unsur sejarah yang cukup menarik, dan juga dengan adanya sayembara desain tadi untuk arsitek itu juga cukup mendukung bagaimana
Ensemen ini sendiri untuk mewujudkan sebuah proyek individual yang sifatnya itu konseptual bersama dengan Derrida tadi. Mungkin sini kami sedikit memiliki struggle ya Pak, karena sini kan dari Pak Berat ini sendiri kan dari Core Evolution kan sangat krisis dari mungkin belum bisa dibilang ada objeknya ya Pak, objeknya secara langsung, dikarenakan memang masih dalam bentuk konsep gitu. Di sini yang bisa kami ambil adalah poin dari aspek superimposisi sejarahnya Pak. Bagaimana terkaitan kolaborasi antar sejarah yang ada di tapak tersebut dan juga konsep-konsep yang diusung dan gagasan yang diusung untuk tapak itu sendiri. Ini superimposisi sendiri adalah sebuah situasi di mana ya gagasan itu ditulis di atas gagasan lainnya, sehingga di sini sejarah itu sebagai patokan utama untuk influence bagi elemen-elemen atau aspek lainnya dalam pembangunan rancangan tadi Pak. Di sini kami menggunakan superimposisi karena cukup relevan untuk menjawab pertanyaan kami mengenai konflik antar fungsionalitas dan juga desain tadi Pak. Nah, pertama itu sejarah sendiri itu memaksa pilihan desain yang nyata karena beberapa lapisan jejak hadir sekaligus, yaitu ada menghindari representasi tunggal, mempertimbangkan tadi ada sejarah juga dan juga untuk adanya gagasan tadi dan juga konteks teoritis, di mana itu Labira itu bisa mampu menampilkan fragmentasi modus desain yang secara inheren menghasilkan gesekan antar narasi, ekspresif dan kebutuhan pragmatik. Nah, di sini kami dapat beberapa unsur ya Pak dari lapisan sejarah. Pertama ada dinding kota yang peninggalan gitu ya Pak, dan juga ada abatoire, Grid Sumi ini sendiri yang memang sudah diusulkan sejak awal untuk rancangan dan juga konsep dari Quora itu sendiri. Konsep-konsep unsur-unsur ini sendiri yang nantinya akan kami bongkar untuk menjadi bahan untuk kami bisa menjawab konflik tadi ya Pak. Mungkin itu saja sejauh ini. Oke, kayaknya jadinya dialognya bukan Derrida dan Peter Eisenman. Derrida, Peter Eisenman, satu buku di Coral berdialog atau berdialektika, entah kontras, entah selaras dengan Benasumi. Itu aja nyamannya. Supaya ini kan terlihat kalian kebingungan gitu loh. Iya. Sekaligus agak kurang jelas kemana arahnya gitu. Mending gitu. Jadi polar work-nya Derrida dan Eisenman tabrakan dengan Benasumi yang benar-benar konseptualnya Benasumi. Itu aja. Sehingga dari situ terlihat apakah memang polar work ini menjelaskan secara metode dekonstruksi yang terjadi di Parc de la Villette oleh Benasumi, atau justru ini Parc de la Villette hanya sebagai inspirasi dalam menulis polar work. Jadi yang pertama itu kritik untuk mengulas lebih lanjut apa yang dilakukan Sumi, atau memang dia hanya coba bikin karya buku, kebetulan match beberapa hal itu dengan Parc de la Villette. Ya, apalagi yang polis itu ya Pak, itu memang terutama yang polis ini kan misalnya itu kan diusulkan oleh Sumi juga ada, di sini juga ada. Jadi tabrakannya gitu, jadi Eisenman dan untuk titik fokus spesifiknya kami kan tadi tapak ya Pak antar rancangan Sumi dengan juga dari dalam Eisenman. Ini mungkin lebih spesifiknya kami bisa pakai polis ya Pak. Boleh pakai polis. Jadi kalau ini kan dirimu usulkan kan yang superimpose tapak kan. Kalau kebingungan terlihat tergagap-gagap kan di sini. Terlihat banget. Karena memang datanya sedikit dan penjelasan dari Sumi juga tidak terlalu banyak, tapi justru yang menarik polisnya. Ya so fokusnya jadi polis. Polisnya fokus di polis, tapi dari polar work plus polisnya si Sumi. Seperti apa? Lalu dari dialektika seperti itu, menurut kalian dekonstruksi itu apa dan bagaimana bisa ke arah? Sip. Oke, supaya jelas.
Lalu apa yang dikatakan Founty? Dapatnya apa? Udah langsung aja. Nggak usah. Dapatnya apa? Jadi kan Pak, sebenarnya kan si Ponti tadi kan di buku The Visible sama The Invisible ini kan menceritakan soal hubungan manusia, dunia sama pengalaman secara langsung gitu kan Pak. Nah salah satunya itu cahaya. Nah kalau menurut Ponti tadi kan cahaya itu kan bukan hanya sekedar fenomena optik, melainkan jembatan yang menghubungi antara mereka yang terlihat sama yang tidak terlihat, The Visible sama The Invisible, dalam substansi atau konsep flash, yang mana ini konsep yang ngebantu si Ponti ini menjelaskan kalau misalnya dunia itu sebenarnya saling berkaitan gitu kan Pak. Nah menurut Ponti juga kalau misalnya cahaya itu sebenarnya punya jalinan sendiri, lapisan sendiri, sama dimensi sendiri Pak. Oke. Itu versi Ponti ya? Terus? Jadi saya juga jadi bertanya-tanya gitu kan Pak, kalau misalnya secara fenomenologis gimana sih hubungan antara cahaya sama tubuh manusia sama dunia itu bisa terhubung gitu kan Pak. Nah jadi saya masih mendalami soal Ponti tadi Pak. Nah kalau menurut Ponti yang pertama itu cahaya sebagai medium ontologis, yang mana cahaya itu memungkinkan dunia tampak menjadi nyata, sementara tubuh kita tuh yang mengalami, merasakan dan terhubung. Misalnya kayak cahaya yang memungkinkan penglihatan, kayak pohon itu bisa kelihatan gitu. Cuma kan tubuh kita yang akhirnya noleh, menyesuaikan pandangan dan segala macam. Fenomena itu kan secara tidak langsung ngasih tahu kalau misalnya dunia sama tubuh kita tuh juga saling berhubungan gitu kan Pak. Terus ada juga kayak kata Ponti kalau cahaya itu sebagai penyikap kedalaman. Kalau misalnya cahaya itu ngebantu hampir setengah atau sebagian penglihatan kita untuk kehidupan. Tapi yang tidak terlihat tuh juga bagian nyata gitu dari dunia. Oke, itu beres Ponti. Lalu ketemu atau mau ditambahkan? Nah terus kemarin sempat nyari contoh arsitek-arsitek yang mendukung si teori Ponti itu kan Pak. Kayak ada dari Le Corbusier, terus ada dari Carl Oya, terus ada juga yang paling menarik perhatian saya yang ini sih Pak, yang museum di Berlin ini. Yap, Libeskind. Dia benar-benar kayak museum. Pakai dari void terbalik gitu kan Pak. Ya. Kayak benar-benar menarik perhatian saya gitu Pak. Dari data-data yang saya cari, akhirnya saya dapat satu kesimpulan kalau misalnya pertama cahaya itu kan sebagai medium ontologis atau jembatan dari hubungan ruang sama tubuh dan keberadaan kan Pak. Sedangkan arsitektur itu merupakan eksistensialnya. Dan menurut Ponti ini kalau misalnya arsitektur sama cahaya ini bisa saling berhubungan, kayak arsitektur bisa menciptakan pengalaman melalui perasaan itu tadi Pak. Jadi saya munculin 2 pertanyaan Pak akhirnya. Jadinya kayak berhubungannya beda lagi Pak sama judulnya. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau misalnya cahaya itu medium, gimana cara menghubungkan manusia dan dunia? Terus bagaimana peran arsitek seharusnya mendesain ruang agar tidak hanya tampak indah, tetapi juga mengungkapkan keberadaan yang hidup. Terus pertanyaan besar saya itu sejauh mana sebenarnya pengalaman visual kita mampu menangkap mereka yang disebut tidak terlihat gitu Pak. Dan sampai sekarang saya masih bingung sih Pak, yang tidak terlihat. Gini, mungkin fokus aja. Ini kan ada Corbu, ada Scarpa, ada Libeskind. Fokus yang dirimu paling kena. Katakanlah yang Jewish, seperti yang dirimu katakan tadi kan, Daniel Libeskind. Oke. Indikator yang dikeluarkan Ponti seperti apa? Lalu temukan dengan apa yang terjadi di Jewish Museum. Jewish Museum sebelum ada renovasi. Jadi gini ceritanya, Jewish Museum itu tiba-tiba parlemen Jerman protes karena Jewish Museum hanya ruang kosong. Lalu ada usulan bahwa memasukkan benda-benda yang mau dipamerkan. Which is itu yang bukan kaitan langsung dengan masa Perang Dunia Kedua, justru yang urban culture. Si Daniel Libeskind kan nggak ngomel-ngomel sebenarnya, tapi dia harus berkompromi karena Jewish Museum dalam operasionalnya masih menggunakan dana negara masuk. Jadi saran saya justru sebelum ada renovasi itu atau ada perkembangan itu. Jadi benar-benar ide dasar dari Daniel Libeskind.
Kayak supaya tahu kenapa sih muncul cahayanya itu dari guratan-guratan. Kemudian ada taman itu kan yang miring itu juga orang akan berjalan di antara taman itu, bahkan di bagian bawah segala macam di cahaya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kamu munculkan tadi, coba kamu kenakan terhadap TA dirimu. Masih yang pakai yang senior living itu kan? Aku yang pusat perancangan. Bengkulu ya. Bengkulu ya. Yang pertunjukan. Oke, itu kemudian digunakan cahaya yang didapat dari Jewish Museum tadi. Ketika masuk di pertunjukan, ini fungsinya apa? Atau konseptualnya kamu bisa pakai apa? Jadi pertanyaan yang di sini itu kamu coba drive secara maksimal menjadi konsep yang kamu gunakan untuk TA. Paksa. Supaya gini maksud saya, supaya ada fungsinya. Kamu belajar dari Ponti, kamu belajar dari Jewish. Sayang kalau hanya sekedar mengolah pertanyaan gitu. Push sampai ke konsep. Ketika bertemu dengan judul gedung pertunjukan, cahaya ini fungsinya apa? Ya, oke. Udah. Ini secara Ponti udah beres. Berarti fokusnya sekarang ke Jewish Museum itu? Ke Jewish Museum satu aja, dan cari yang paling kena. Itu banyak banget partnya, itu banyak banget, dari kesejarahan, dari ekspresi kekelaman, sampai ada tangga panjang itu bagaimana orang Jerman mampu keluar dari kekelaman atau traumatik masa lampau dengan ditunjukkan dengan manifestasi dan tangga yang panjang dan cahayanya di ujung di atas itu, atau dengan guratan-guratan di bangunan. Jadi mungkin spot satu yang menurutmu paling menarik seperti apa, sehingga bisa menjawab perwujudan yang disebut visible dan invisible-nya Ponti itu di secara struktural seperti apa. Dari hal itu didorong sampai ke konsep untuk pertunjukan. Entah. Berarti dari awal itu sebenarnya fungsinya bukan untuk museum gitu Pak? Atau gimana? Museum. Tapi bangunan itu lah museumnya. Jadi bukan bendanya, jalur yang zigzag, jalur yang pet. Jadi ada jalur zigzag tapi kemudian ada pet di bagian atas, light-nya di bagian atas, kanan kiri gelap. Itu kan maksudnya menceritakan ketika zaman Holocaust, bagaimana orang Jerman di chamber untuk kematian dan segala macam. Menceritakan ada di bagian bawah, di bunker bawah itu tinggi banget, terus di bawah itu materialnya apa? Itunya kunci gembok tua, bunyinya teng ya, menceritakan zaman Nazi. Bangun museum itu arsitekturnya itulah menceritakan museum, narasi besar ini. Cuman dia harus kemudian, ini kan ruang kosong, nggak paham secara konsep besar. Ruang kosong harus diisi. Maksudnya memang segalanya kosong. Makanya saya sarankan sebelum dia di perubahan sekarang, aslinya punya demolition kan. Begitu. Oke Pak. Sip. Menarik, sangat menarik. Ya, saya menunggunya justru yang pertunjukan. Jadinya pertunjukanmu gimana? Silakan. Gedung pertunjukanmu jadinya gimana? Itu yang justru saya tunggu. Benar-benar kayak di chamber tutup, di gas, itu di suasana itu yang dibangun. Usaha untuk healing. Orang Jerman harus tahu akarnya. Maksudnya sih. Kalau mau dikaitkan dengan filsafat, kaitan dengan Paul Ricoeur.
memory history forgetting, proses forgettingnya dipaksa karena ada kesadaran bahwa bangsa Jerman jangan jatuh lagi ke situ. Karena dengan uber-alesnya kan merasa bahwa dia penguasa segalanya. Itu yang ditakutkan, itu kembali lagi ke zaman neonasi kan, ngeri banget kan. Yang skruton ini ya? Iya. Oke, terus gimana? Bisa dibuat yang sesuai arahan dari Bapak yang di kuning sebelumnya, ya ada latar belakangnya di tradisionalnya bagaimana di tempatnya. Sorry. Oke. Untuk saya punya dokumentasi Di sini, Pak. punya Bukan konten kreator. Terus sudah dibuat latar belakangnya, terus arti tradisional menurut si skrotonnya gimana. Terus coba juga dihubungkan sama si dua arsitek itu, Kengoku sama Bjarke Ingels. Oke. Akhirnya baru coba kemarin ditentuin mereka ini nyambungnya ke dialektika yang mana. Kemarin coba nanya-nanya ke Gemini juga kan. Katanya sebenarnya masuk ke semuanya, dialektika yang selaras, terus apa lagi yang lainnya, tapi lebih masuk ke yang selaras. Karena di halaman terakhir tuh ada dijelaskan alasannya sih kenapa dari banyak proyek Bjarke Ingels sama Kengoku tuh lumayan sejalan lah dengan yang digagaskan sama Sultan. Lanjut. Lagi ya. Oke, Selara, Bjarke sama Kengoku. Ya dari Skruton kan ada waktu itu pernah coba ngulik-ngulik tentang gimana sih indikator yang berkaitan dengan tradisional menurut Skrutonnya. Terus coba diulik-ulik, ada poin-poin tertentu gitu. Tapi nggak semuanya tuh ada di dalam proyek-proyek yang Kengoku sama di Bjarke Ingels. Jadi terasa kayaknya nggak terlalu sejalan nih antara Skruton sama arsiteknya. Maka dari itu kayaknya berada di tengah-tengah, tapi indikator-indikator dari Skruton tadi itu ada di sedikit-sedikit ada di beberapa proyek dari Kengoku. Oke, kalau seperti itu, ini kan kamu beres skruton tradisionalnya seperti apa di Bjarke sama di Kengoku udah ya. Kayaknya perlu di breakdown lagi. Di Bjarke itu tradisionalnya wujudnya seperti apa? Lebih ke tipologi gitu. Kalau tipologi apa? Tipologi bentuk kalau apa? dari yang proyek si Jinji Lake Pavilion ini lebih ke tipologi kayak di Cina kan taman tradisionalnya biasa di tengah. Itu ditaruh di tengah gitu. Tapi berarti secara penerapan di bangunannya mereka Bjarke itu lebih ke materialnya lebih ke modern. Jadi tradisional tipologi, tapi kemudian juga terkeluar di material gitu kan? Ya, Pak. Tapi materialnya bukan yang tradisional lagi, Benar. Dimodernisasi. Itu yang penting. Artinya dirimu udah ya secara big sama Kengoku secara umum. Tapi kalau didetailkan seperti apa? Ini supaya jadi masukan juga untuk dirimu. Ketika mengambil tradisional, apa yang bisa diambil? Seperti yang dilakukan Bjarke, dia mengambil tipologi tata masanya, tapi kemudian ditransform lagi. Dia mengambil esensi materialnya, tapi materialnya kemudian dimodernisasi seperti yang dirimu sampaikan. Kengoku juga gitu. Seperti apa? Kalau Kengoku lebih ke tradisional banget. Material Jepangnya itu dibawa kemana-mana, Pak. Jadi kalau yang proyek yang saya tambahkan ini dia sebenarnya di Taiwan, tapi Kengoku itu selalu ngebawa Jepang-Jepangannya ke setiap proyeknya gitu. Terutama materialnya kan? Ya, terutama material dan struktur. Cara dia masang apa namanya? Iya, strukturnya kan, ya, sistem strukturnya kan, join-joinnya segala macam itu kan. Nah, ini kan berarti kan ada dua hal yang bisa dilakukan. Satu, secara bentuknya kemudian ditransformasi lebih lanjut, kemudian material yang dimodernkan, atau ngambil material banget, bahkan sampai sistem strukturnya. Tapi bentuknya modern. Bentuknya kontemporer, bentuknya sangat
jauh dari yang tradisional. Ya, karena itu yang sudah dibilang dia tuh agak nyambung ke Sproton, karena kalau di halaman keberapa ya? Halaman kedua halaman pertama deh. Sproton kan ngomong jangan niru gitu, jangan niru dari yang tradisional banget. Misal ada ornamen di tradisional, copy paste ke bangunan kita gitu. Katakanlah kalau kita mau bikin apa? Penggaris ukur lah. Ini yang tradisional, ini yang modern. Sama-sama berada di sini. Mungkin ini berdasarkan apa yang dirimu sampaikan. King Ukuma berada di sini karena dia ada indikator yang lebih banyak. Iya. Biar bentuknya dia pertahankan, maka dia lebih modern. Tapi materialnya dimodernisasi. Bisa seperti itu mainnya. Jadi main-main sesuai. Katakanlah ini berapa? Berarti mana yang lebih mendekati ke modern, mana yang lebih mendekati ke tradisional menurut si Sproton ya. Ya. Katakanlah ini 3 dari 5 indikator. Ini 2 dari 5. Tetap berada. Tidak di modern semua. Tapi ada. Ini akan sangat berguna untuk dirimu Tata. Ya sebenarnya kan proyek aku di Prata kan pasar tradisional loh. Nah, jadi mau ngapain? Iya, bentuknya ambil seperti PRK, materialnya dimodernkan, atau justru materialnya yang tradisional. Bongkarnya ini, 2 hal ini kan kamu akhirnya punya alat ukur lah, mau tradisional modern. Itu lihat ke konteks kawasan lebih luas. Ada potensi yang luar biasa nggak di atas? Katakanlah mau ambil yang material. Ternyata di situ ada kata pabrik atau pengolahan kayu umpamanya, atau pengolahan bata. Ambil dari situ. Oh, berarti ini nanti disambungkan sama? Bisa disambungkan dengan bata. Hemat saya, yang kamu pelajari ini itu jangan sia-sia. Terutama yang mahasiswa yang semester 7. Pakai ide besarnya untuk memperkuat bata kalian. Sayang, kalau ini hanya sekedar menyelesaikan tugas, ya udah selesai. So what? Ya. Karena sayang kalau buat saya. Nah, alat ukur ini kan pakai. Ini kan untuk memperkuat konsep, masuknya dari studi presiden. Ya. Studi presiden gini. Oke, keluar indikator, keluar pemikiran. Indikator itu yang dipakai untuk mengolah analisis tapak, analisis inklusif. Berarti bisa masuk ke studi presiden yang konsep itu, Pak? Maksudnya situ. Sayang kalau hanya sekedar ini udah selesai. Iya. Tapi nanti waktu pengumpulan yang tugas ini yang di masukkan di bagian bawah. Masukkan juga dari pratanya gimana? Pertanyaan saya kan yang terakhir ada. So what? So what-nya itu masukkan dari yang prata. So what itu diambil untuk prata. Gitu loh. Oh, maksudnya ini tuh dipakai untuk apa gitu? Fungsinya untuk apa nanti? Itu kan pertanyaan internal. Ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Boleh foto? Silakan. Ini. Ya. Pak, yuk. Jepit aja. Benar ada jepitan. Oke, kita main ke Bruno Latour dulu. Apa itu Bruno Latour? Bagaimana? Itu apa? Si semut ini gimana? Yuk langsung aja di sini. Tampilmu seru ya? Jadi pemikiran inti dari Bruno Latour itu berpusat ke modernitas dan juga pengembangan metodologi arkeologi Sukma. Terus Bruno Latour ini mengembangkan konsep aktor network theory atau AN, yang dimana bukan di bawah tuh. Kayak kedengaran kalau dia minggir ke sini.
Jadi Andi itu sendiri dalam arsitektur itu merupakan pendekatan yang melihat desain itu sebagai hasil dari interaksi antara manusia dan objek. Yang dimana keduanya itu dianggap sebagai aktor yang membentuk jaringan sosial. Untuk penerapan dari Andi itu sendiri di dalam arsitektur itu tujuannya untuk mentransformasikan gimana caranya kita itu berpikir tentang desain, materialitas, dan juga peran arsitek itu dalam membentuk realitas sosial. Terus kami menggunakan dialektika kontras dalam menggunakan dialektika kontras yang dimana Anda itu memposisikan manusia itu sebagai objek dan juga baliknya Zumthor itu memposisikan manusia itu sebagai objek dan alam itu sebagai subjek. Yaitu secara apa, objek subjek, terus secara antropologi simetri gimana ya? Ini kan ada 3 ya, satu material, satu tentang non manusia itu ya, kemudian preskripsi atau perilaku atau etika, ya benar ya. Oke. Gimana? Nah terserah gimana dirimu menjelaskan. Saya motong. Yang dialek persamaan kemarin Pak. Kalau di persamaan antara kedua tokoh Ando sama si Zumthor itu pengalaman ruangnya sama-sama agak banyak nambahin furnitur yang aneh-aneh atau banyaklah furnitur buat pelengkap ya, cuma sekedar ada tapi yang tidak rumit, cuma flat sama material gitu Pak. Sedangkan dari material mereka berdua ini kayak tampil material semisal batu ya tampil batu, batu ini tampil beton gitu Pak. Sedangkan pencahayaan alami itu kayak lebih menambah pengalaman dalam ruang itu kayak spiritual, intelektual gitu Pak. Oh, kalian bahasnya satu-satu. Oke. Dari baru struktur bahasannya. Oke, kalau Ando manusia sebagai subjek, jadi manusia sebagai agen tunggal, material sebagai perantara pasif. Oke. Antitesisnya material sebagai gini, antitesis ini kalian susun berdasarkan Latour, kemudian berkenaan dengan Ando gitu ya. Gimana caranya? Yang antitesisnya fokus ke materialnya. Oh, karena manusia sebagai subjek, maka materialnya sebagai objek, sehingga dia ditempatkan sebagai antitesis. Oke. Sintesisnya ke ruang, jadi ya pengalaman ruang gitu ya. Oke. Saya beresi di kepala dulu strukturnya. Terus kasusnya ini pertama di Cosino House. Kenapa dirimu ngambil Cosino House? Bukan karya yang lain? Karena dari bangunannya itu sendiri menggunakan beton expose keseluruhannya itu Pak. Semua karyanya Ando kan beton expose. Masalahnya kenapa dirimu lebih tertarik yang kasus rumah ini dibanding Church of Light, dibanding museum? Dari bangunnya itu menggunakan pencahayaannya itu ini Pak. Dia dengan membolongi bagian dari dindingnya itu, jadi bisa membentuk cahaya dan juga ada lengkungan dari bangunan. Ya di semua Ando kan itu. Maksud saya gini, tidak perlu jawab secara teknis, tapi kenapa justru dirimu tertarik di yang rumah dibanding Church of Light, dibanding museum, dibanding
Judge of Water dan segala macam, yang semua tipikal ciri khas dari Ando adalah pencahayaannya itu bukan pencahayaan yang direct dan biasanya di lubang dan dimasukkan. Apa yang menarik? Saya pengen tahu aja secara personal, kenapa, apa yang menarik? Tiba-tiba milih rumah dari sekian banyak karya Ando gitu. Atau karena ini rumah Pak, yang lainnya bangunan publik? Ya karena emang bangunannya itu rumah Pak, dibandingkan dengan yang lain kan bangunan publik. Itu yang justru buat saya justru menarik, pemilihan kasusmu yang menarik. Dan bahasan di sini ini yang bisa dilakukan untuk semua karya Ando. Jadi kayak menggunakan material hingga manusia dan material dan ruang gitu kan, dialognya itu antara alam dan material. Belum menunjukkan ekspresi personal. Kenapa milih rumah ini dan apa yang membedakan rumah ini dengan karya-karya Ando yang lain? Karena yang dibahas ini itu benar-benar bisa dikenakan untuk semua karya Ando. Belum spesifik gitu. Itu yang saya jadi penasaran. Tiba-tiba kenapa pilih rumah gitu. Memang beda tipikal tipologi fungsinya itu dibanding yang lain. Tapi apa yang didapat dari kebedaan itu? Menurut dirimu sendiri, nggak usah terlalu. Oke, kalau Sunto berangkat dari alam, jadi subjeknya alam, objeknya manusia. Oke. Sintesisnya susah dipersepsi, maksudnya? Kayak ini kan dari alam kalau ini persepsikan manusia itu mungkin sorry kasih kerja pegang aja nggak apa-apa. Tergantung sama si alamnya Pak, gimana alamnya itu kayak ngerespon gitu Pak, baru bisa si manusia. Jadi benar-benar konteks alamnya yang dikuatkan. Iya Pak. Tergantung alam. Lalu hubungannya dengan chapel ini, kasusnya ini kan nggak alam. Ini berangkat dari aktivitas. Kalau menurut saya, menurut dirimu apakah alam? Dua-duanya Pak, aktivitas biasa sama alam juga bisa Pak. Nah, kalau dua-duanya bisa, maka dialektika bahwa subjeknya adalah alam, objeknya adalah manusia, nggak berlaku dong. Iya kan? Iya. Justru yang di kasus Blue the Klaus ini justru manusia yang jadi subjek. Alamnya jadi objek. Gimana? Bisa di-counter enggak? Kan berangkat dari aktivitas. Aktivitas adalah aktivitas manusia. Dalam hal ini aktivitas peribadatan. Iya. Berarti kan manusianya subjek. Objeknya alam. Dalam hal ini bukan alam secara umum. Ini adalah material. Yes. Material. Tuh. Nggak, saya tidak menyalahkan, tapi konsistensi ya. Sama dengan tadi yang kenapa rumah, benar sudah yang jadi subjek itu manusia, alam jadi objeknya, tapi kemudian rumah, benar rumah itu adalah yang sangat personal sehingga dia yang menjadi subjek utama. Tapi bagaimana subjek utama ini menghandle alam? Menghandle itu penjelasan Selo tadi itu bisa berlaku di semua karyanya Ando seperti itu. Tapi khusus untuk rumah gimana? Bagaimana si manusia ini sangat berperan? Nah di kasus Sungtor, kasus yang ini, terutama yang ini aja ya, ini manusia.
atau dia kebalikan dari kebiasaan Sumter, bisa di counter seperti bahwa di kasus Butuh Klaus justru Sumter tidak menempatkan alam sebagai subjek, dia menempatkan alam sebagai objek. Atau dirimu mau membahas metodenya, metode konstruksinya. Metode konstruksi itu kan perancahnya kan, scaffoldingnya dibakar kan. Berarti kan itu bisa dikatakan sebagai subjek utama, material, bukan alam, material. Material kebetulan material alami, tapi berangkatnya material yang kemudian dibungkus dengan ton, dibakar sehingga si material alami ini itu menerus dan mempengaruhi persepsi meruang dari manusia. Itu benar, material sebagai subjek, manusia sebagai objek, karena objek ini menerima, objek penderita lah katakan, objek ini menerima efek dari rancah yang dibakar. Bisa seperti itu. Ini kembali lagi bukan benar salah, bukan benar salah. Apa yang kalian sudah munculkan itu sudah jauh lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalian sudah melakukan dialektika. Kemudian tapi konsistensi berdialektikanya yang penting. Gitu. Khusus kasus ini yang Butuh Klaus, Sumter agak melawan kebiasaan. Beda dengan yang lain. Katakanlah yang Thermalbad. Itu berangkat dari kontur lahan, berangkat dari air panas. Dia mengidentifikasi air panas itu keluar dari mana, kemudian dialirkan gimana. Itu benar-benar alam, baru diruangkan, baru dibentuk kotak-kotak itu kan, blok-blok. Kalau lihat sketsanya itu kan, itu blok-blok itu memperhitungkan di mana air keluar, di mana konturnya. Kemudian apalagi Thermalbad yang kemarin jadi contoh museum penambang. Penempatan titik-titik gugus-gugus massa itu adalah tempat penambang istirahat. Dan itu adalah tempat yang paling datar di perjalanan itu dan paling sejuk. Kembali lagi ke alam dan perilaku manusia. Lalu model seperti itu tidak merusak alam. Alam jadi konsep utama, jadi pijakan utama. Ya, di pemilihan material, pemilihan kasusnya dipaskan. Ya, Pak. Ya. Serah ini mau ini benar kalau tadi metodologinya yang diambil. Kalau kamu munculkan seperti ini, itu kesannya bangunannya kontras banget dengan alam. Oh ini di kebun gandum kok, perkebunan luas, itu tiba-tiba di ujung, dan tidak bisa orang pakai kendaraan parkir di sebelahnya, nggak bisa, jalan kaki. Dan jalan kaki itu beceknya minta ampun, karena memang kebun. Kalau di sini sawah gitu lah, pakai matang sawah. Jauh banget, berapa 2 kilo dari perkampungan yang terdekat. Saya lupa pastinya. Jauh, menyiksa. Kalau mau ke sini tuh menyiksa, katanya. Saya kan lihat di YouTube orang yang review bangunannya. Bukan bangunan yang nyaman untuk direview karena jauh. Itu ya. Jadi kembali lagi konsistensi dalam dialog. Bukan hanya kalian sudah beres dengan Brunolatur, kalian sudah beres dengan menentukan mana objek, mana subjek, mana objek, mana dialektikanya, sudah beres. Cuman ketika menentukan kasusnya kurang, kalau dirimu argumennya kurang. Kenapa rumah? Itu sudah nyambung dengan subjeknya sebagai manusia. Tapi rumah ini spesialnya apa dibanding yang lain? Dirimu pada posisi apa? Si chapel ini pada posisi bangunan terjadi atau proses konstruksi? Membongkar Peter Sumter itu tidak bisa dipotong setengah, itu saling berkaitan. Bahkan sampai saya pernah membaca sekilas itu proses menentukan kenapa sampai material barang ini dibakar. Itu diskusi dengan si penggunanya, para komunitas brudernya ini. Begitu ya.
Ya, tinggal sedikit lah. Silahkan studi kasusnya mau didetilkan atau mau diganti. Bruno Latournya itu benar, metode dialektikanya benar, tinggal kasusnya, konsistensi dialog. Ya, sip. Jauh dari yang dulu sudah jauh berkembang. Thank you. Yuk. Nah, jadi kan itu maunya berbahas 3 bersama dari Remkolhas, Wangshu, sama Adorno. Nah, Sorry, saya kalah sedikit, saya betulkan. Arsiteknya Wangshu dan Kolhas, filsufnya Adorno. Gitu. Jadi kan orang itu kayak melihat kota modern sebagai kekuatan ekonomi, kapitalisme sama masa Pak. Dia tuh nggak anggap modern itu kayak buruk, tapi lebih ya kayak kenyataan kita sekarang tuh yang perlu dipahami secara kritis. Terus Kolhas itu kan menolak ide bahwasanya arsitektur harus punya fungsi tunggal, karena kayak yang kita tahu Pak, arsitektur klasik itu kan kayak punya fungsi tunggal dan rasional. Di Remkolhas itu nggak mau yang itu, dia maunya tuh kayak buku dia itu lebih kritis. Dia tuh nggak mau ada fungsi tunggal dan juga dia tuh maunya tuh semuanya tuh hidup berdampingan. Dia juga tertarik pada kondisi kayak conviction, density dan programan manusia sebagai fungsi dan bentuk bisa saling bertabrakan tapi juga negosiasi. Nah, jadi bagi Kolhas itu arsitek modern itu nggak hanya cerminan dari kehidupan kota yang ada, tapi juga kayak itu ada Wangshu. Nah, kalau Wangshu kan punya pandangan yang sedikit pandangan yang sangat berlawanan dengan Kolhas, karena dia menolak aspek coba industri tapi juga kayak global karena harus gitu. Jadi menurutnya itu arsitek itu tumbuh dari tanah dan budaya tempat berdiri. Mana ada konsep yaitu architecture yang mana arsitektur berangkat dari pengalaman manusia bukan teori. Terus kayak ya karya-karya dia juga kan banyak yang menggunakan bata tua, lama karena material itu kan punya jejak waktu dan juga cerita dari manusia itu sendiri. Dan dalam proyek dia itu juga ada kan linggo history museo yang mana menunjukkan artinya kebiasaan dan ritme kehidupan tradisional sebagai dasar kultur. Nah, baru selanjutnya ini ada Adorno, orang filsuf dari masa ini sangat kritis terhadap modernitas dan kapitalisme. Karena menurut dia itu dunia modern itu membuat manusia kehilangan kesadaran terlalu fokus pada efisiensi dan produksi. Dia menyebutnya juga tuh kayak rasionalitas mental. Karena Adorno itu kayak seharusnya arsitektur itu menjadi ruang berpikir dan mengawasi manusia. Terus silakan atur aja sendiri. Kalau dari Wangshu sendiri Pak, kan Wangshu sendiri itu juga punya pendekatan yang berbeda ya Pak. Dia sangat mencintai dan juga nilai kemanusiaan. Nah, tujuan dari Wangshu itu untuk ngembaliin arsitektur agar tetap punya jiwa, sejarah dan juga hubungannya dengan manusia. Bagi Wangshu sendiri, tradisi itu cara untuk menjaga makna dan keseimbangan di tengah dunia modern yang homogen. Baratnya Wangshu itu pengen bangunan modern Pak, tapi tetap punya rasa kampung halaman gitu. Terus kalau dari Adorno sendiri, sebenarnya Adorno itu tidak serta-merta memuja tradisi gitu Pak. Justru Adorno itu mengkritik orang-orang yang cuma meniru bentuk lama, tapi tanpa paham maknanya apa. Karena kalau tradisi itu digunain dengan kesadaran penuh sebagai pengingat akan nilai dan sejarah manusia yang hilang, maka tradisi itu justru bisa jadi bentuk perlawanan terhadap dunia modern yang dingin dan mekanis. Kalau melihat dari karya Wangshu, Adorno itu mungkin bakalan nganggap karya-karya Wangshu itu sebagai contoh tradisi yang hidup, bukan cuma sekedar meniru bentuk masa lalu, tapi juga menghasilkan makna baru di masa kini. Lalu kalau dari dialektikanya itu Pak, kan karena kalau dialektika itu tidak selalu mencari jalan tengah ya Pak. Hegel sendiri itu menutup dialektika itu dengan sintesis, tapi Adorno itu justru menolak Pak. Dia justru menekankan bahwa konflik itu harus tetap terbuka agar dia tuh tetap terus berpikir kritis. Kemudian Adorno juga percaya bahwa harmoni itu seringkali menipu.
Ia menutupi ketimpangan sosial di balik estetika keteraturan. Adorno juga menyebut pendekatannya itu adalah dialektika negatif, yaitu cara berpikir yang tidak menutup pertentangan, tetapi membiarkannya terbuka sebagai bentuk kejujuran. Kemudian perspektif ini itu menjadi dasar membaca arsitekturnya Koolhaas dan Wangsu. Apakah mereka itu mengungkap atau justru menutupi kontradiksi dunia modern? Nah, dari Adorno sendiri, dia tuh menolak rekonsiliasi total alanya Hegel. Dari bukunya yang judulnya Negative Dialectics, dia tuh negasin bahwa realitas sosial itu selalu mengandung kontradiksi, Pak. Dan juga filsafat itu harus menolak harmoni palsu dan menyingkap luka di balik kemajuan. Dia juga bilang kayak the whole is the untrue gitu, Pak. Sebenarnya itu kayak bukan kebenaran. Kalau dari Rem Koolhaas sendiri, arsitektur itu dikenal sebagai kontradiksi, Pak. Koolhaas itu tidak berusaha menanamkan kontradiksi kota modern, tapi justru menonjolkannya. Dalam pandangannya, modernitas itu teater konflik antara kebutuhan manusia, ekonomi, dan juga simbolnya. Arsitektur itu bagi dia itu cuma alat untuk mengungkap ketegangan eksistensial itu, bukan untuk menyelesaikannya. Proyeknya kayak CCTV di Beijing itu salah satunya jadi metafora struktur yang kuat, tapi isinya itu terfragmentasi, cermin dari dunia modern yang absurd namun nyata. Kemudian Rem Koolhaas itu sendiri melihat kota itu sebagai hasil ketegangan antara kekacauan dan juga tatanan. Dalam karya dan tulisannya, Koolhaas itu mengadopsi gaya montase dan fragmentasi. Rem Koolhaas itu sendiri menolak narasi besar tentang kemajuan. Nah, hal ini tuh sejalan sama Adorno, Pak. Keduanya itu menolak sintesis yang menipu. Koolhaas itu adalah manifestasi arsitektural dari negatif dialektik atau arsitektur yang jujur terhadap konflik. Koolhaas sendiri itu menolak nostalgia terhadap masa lalu. Koolhaas juga menampilkan benturan antara banalitas dan monumentalitas atau kekacauan dan juga struktur. Dan bagi Koolhaas itu kontras bukan kesalahan, Pak, tapi sebagai alat kritik terhadap ide kemajuan linear. Dan Koolhaas sendiri bilang kalau architecture should be the recording of our time contradiction. Kayak arsitektur itu selalu harus jadi rekaman kontradiksi dari era kita. Kemudian dari Wangsu sendiri, justru Wangsu itu menganggap tradisi sebagai harmoni. Bagi Wangsu, modernitas di tanah kelahirannya itu telah memutuskan hubungan manusia dengan akar tradisinya. Sebenarnya Wangsu sendiri itu nggak nolak modernitas, Pak, tapi menolak kehilangan makna. Dengan menghidupkan kembali teknik tukang dan juga material lama, Wangsu itu menciptakan dialog antara tradisi berbicara dalam bahasa modern. Kemudian dari prinsipnya si Wangsu sendiri, itu kan sangat tradisi banget ya, Pak. Tradisinya tuh sama aja kayak proses hidup, bukan warisan mati. Kemudian material lama ia modulasi lagi untuk konteks baru. Kemudian dia juga mengembalikan kesinambungan antara manusia, sejarah, dan juga tempat. Dialektika harmonisnya Wangsu itu bukan cuma sekedar sentimental, Pak, tapi dia justru menegaskan bahwa setiap bangunan itu harus memiliki jiwa. Kemudian hasilnya adalah arsitektur yang lembut tapi tidak lemah, harmoni yang lahir dari kesadaran kritis terhadap kehilangan dan dari kenyamanan palsu. Kemudian kalau dari Adorno sendiri, Pak, Adorno kan tidak serta-merta menolak harmoni ya, Pak, tapi dia tuh justru menolak harmoni yang membohongi realitas. Dengan itu bisa dibilang kalau dua arsitek ini tuh bukan pertentangan biner, tapi sebagai dua arah dari eksistensi manusia modern antara kesadaran akan luka dan pencarian penyembuhan. Adorno sendiri itu memandang harmoni itu sebagai bentuk ideologis dan menutup kontradiksi. Oleh karena itu, Adorno sendiri itu mengapresiasi ketegangannya Koolhaas, tapi waspada terhadap harmoninya Wangsu, Pak. Namun keduanya itu sama-sama penting. Tanpa harmoni, manusia itu kehilangan makna. Tanpa kontras, manusia kehilangan kesadaran. Nah, Koolhaas sendiri itu menghadirkan dunia sebagaimana adanya, retak dan paradoksal. Sedangkan Wangsu itu menghadirkan dunia sebagaimana seharusnya, menyatu dengan waktu. Kalau dari penjelasan saya tadi, Pak, bisa dikatakan bahwa Rem Koolhaas itu mewakili kontras dialektik atau arsitektur itu sebagai kritik sosial dan kognitif terhadap modernitas, sedangkan Wangsu itu memiliki harmonious dialektik atau arsitektur itu sebagai penyatuan manusia dan juga tradisi. Adorno-nya justru ngasih kerangka kritis bahwa harmoni tanpa kesadaran itu adalah ilusi. Tiganya itu nunjukin bahwa arsitektur itu bukan sekedar ruang fisik, tapi juga ruang eksistensial gitu, Pak, tempat manusia bernegosiasi dengan sejarah dan diri. Oke. Kalian melakukan dialektikanya seru karena gini, bahkan sampai meredefinisi dialektika Hegel yang kemarin saya pakai menggunakan apa yang disampaikan Adorno, sehingga
kalau secara struktural sistematika berpikirnya, kalian melakukan pendidikan Adorno ke Kohlhaas ya, saudara. Adorno ke Wangsu sudah. Bahkan di bagian terakhir kalian melakukan Kohlhaas terhadap Wangsu. Cuman di sini tidak tervisualisasi dengan rapi, itu aja sih. Terutama yang bagian akhir itu yang saya seru akhirnya, bahwa aspek berpikir Kohlhaas dan aspek berpikir Wangsu ada kesamaan, ada perbedaan. Dilihat dari apa yang dilakukan oleh Adorno. Nah, saran saya sih kalau secara materi sudah tidak ada masalah. Tinggal kerapian, artinya tampilannya ya. Identifikasi plus tadi ada beberapa karya CCTV, karya Rimbo dan segala macam. Mana yang yang memunculkan CCTV, mana yang Rimbo, itu ditampilkan juga di sini supaya orang juga oke, ini proyek ini, bicara oke, proyek ini. Plus yang kurang, masing-masing dari kalian apa yang bisa dipelajari dari sini. Itu kan belum ada sih. Itu aja. Sudah personal attention, tinggal tambahnya dirapikan secara materi, secara bahasan, itu sudah cukup detail dan cukup seru, dan kalian bertiga mengembangkan, benar-benar melakukan triadik, tidak hanya dialog dua arah, tapi benar-benar bertiga itu melakukan triadik dan saling berdialogkan. Itu yang buat saya seru, karena selama ini kan hanya kayak filsafat dan arsitektur dan arsitek atau arsitektur. Tapi kemudian tidak dari arsitektur ke Adorno atau dari arsitek dengan arsitek, kebetulan ini kan ada 3 sisi. Kalian melakukan ketiganya. Sip. Thank you. Silakan. Kamu coretan gini kok di foto ini. Sama-sama. Terima kasih. Oke, siapa yang mau ngomong? Silakan didekatkan. Silakan. Langsung mulai ya, Pak. Langsung. Jadi di sini kami ngebahas tentang desain arsitektur, terutama arsitektur hijau. Karena kan mulai banyak nih sekarang nih bangunan kayak bangunan muncul konsep sustain, terus ramah lingkungan, arsitektur hijau, biofilik. Nah, di sini kami tuh pengen mengkritisi apakah arsitektur hijau yang mereka terapkan itu beneran buat konsep penyelamatan bumi atau cuman untuk menutupi kekurangan dari desain mereka. Sorry, saya potong dikit. Mau membahasnya secara idea atau sampai ke praksis, sampai ke arsitekturnya? Praksis berdasarkan buku sih. Berdasarkan Eko Hassel ini? Ya, jadi ada kami mengambil teori dari mitrofik, kemudian dikaitkan dengan buku Eko Hassel karya Johansen ini, Pak. Ya, terus. Jadi untuk pemikiran Branko Mitrovic, yang pertama ada rasional sebagai tanggung jawab. Jadi dia nih menegaskan bahwa in the age of thought, rationality itself become a moral act. Artinya di tengah penipuan intelektual, menggunakan akal sehat dan berpikir logis sudah merupakan bentuk kebenaran etis. Terus pemikiran yang kedua ada kejelasan atau clarity sebagai prinsip epidemic etis. Di sini Mitrovic menjelaskan bahwa banyak teori arsitektur modern menggunakan filsafat untuk menutupi kekosongan makna. Nah, terus ada lagi kritik terhadap penyalahgunaan filsafat. Mitrovic mengkritik secara keras kecenderungan arsitek memakai istilah Heidegger, Derrida, atau Deleuze hanya untuk tampilan intelektual. Keempat ada krisis epistemik dan greenwashing moral. Mitrovic melihat hubungan langsung antara penipuan pengetahuan dan penipuan moral. Di arsitektur modern khususnya katanya sering berpura-pura melayani manusia padahal hanya melayani klien dan gengsi profesional. Yang kelima ada keindahan, visualitas, dan kebenaran. Dalam bukunya Philosophy of Architecture, dia menyebut analytic, aesthetic, visual clarity, and precision of intuition of the beauty. Keindahan bagi Mitrovic bukan soal gaya atau rasa, tapi ekspresi dari kebenaran dan rasionalitas visual. Terus yang keenam ada distinksi antara disiplin dan profesi. Mitrovic membedakan arsitektur sebagai profesi, sebagai disiplin. Profesi bisa tunduk pada pasar dan membantu, tapi disiplin arsitektur pencarian kebenaran visual dan moral akan tetap. Jadi berdasarkan 6 poin itu dapat disimpulkan melalui 3, yaitu ada 1 rasionalitas sebagai etika,
Mitrovic menegaskan bahwa berpikir dengan logika dan kesadaran adalah bentuk makna. Yang kedua ada kejelasan sebagai perlawanan. Kejelasan dalam berpikir, dalam berbahasa, dalam cara melawan penipuan intelektual. Dia juga menolak gaya yang berpikir yang kabur atau sengaja dibuat rumit untuk menutupi kosongan makna. Yang ketiga ada filsafat sebagai disiplin kritis. Filsafat itu seharusnya mampu menguji dan memperdalam pemikiran arsitektur, bukan cuma untuk kiasan atau konsep desain. Mungkin ada itu dari Bapak. Terus. Ada lagi ada ini kegiatan pemikiran etika dengan pemikiran integritas moral harus berbasis rasionalitas bukan retorika. Terus ada epistemologi, pengetahuan arsitektur harus lahir dari argumen logis. Estetika, keindahan dan kebenaran selalu terkait. Terus ada ontologi, arsitektur adalah ekspresi intelektual. Terakhir ada ekonomi politik terhadap sistem kapitalistik yang menunggangi moral hijau. Yang kedua ini ada Johansen Pak, ini mengambil buku kan pertama ada kejujuran ekologis. Johansen di sini menekankan kejujuran ekologis, bukan berpura-pura seolah teknologi bisa menaklukkan aku. Yang kedua ada kritik terhadap Johansen memperkenalkan istilah ekvasi untuk menggambarkan praktik kapitalisme yang menjual moralitas hijau. Banyak proyek dan perusahaan mengklaim diri berkelanjutan demi citra bukan karena kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga ada greenwashing sebagai ilusi moral. Baginya greenwashing adalah bentuk penipuan moral di mana citra ramah lingkungan dipakai untuk menutupkan kerusakan yang nyata. Label hijau, sertifikasi dan desain berfilik hanya simbol etika palsu. Yang keempat ada Greening. Sebagai tandingan dari greenwashing, Johansen mengusulkan konsep ini berkelanjutan objektif yang berbasis pada bukti ilmiah dan audit energi. Yang kelima ada krisis moral dan ekonomi. Johansen melihat krisis lingkungan sebagai hasil dari sistem ekonomi yang menolak bentuk batas bumi. Ia menyebutnya denial ekologi, yaitu cara manusia membohongi diri sendiri dengan menggabungkan hukum dan alam. 6. Keberlanjutan sebagai komoditas. Dalam dunia modern, keberlanjutan telah berubah menjadi barang dagangan. Bangunan hijau digunakan untuk meningkatkan reputasi dan nilai jual, bukan demi kesejahteraan bumi. Yang ketujuh ada etika berkelanjutan sejati. Pada akhirnya Johansen menyerukan etika keberlanjutan sejati yang berpihak pada integritas ilmiah dan tanggung jawab moral. Indikator pemikiran dari Johansen di sini ada menyebut greenwashing sebagai environmental sleight of hand ilusi, keberlanjutan yang menutupi realitas destruktif. Yang kedua ada menolak konsep clean coal dan carbon capture and storage sebagai solusi palsu terhadap krisis iklim. Yang ketiga ada kapitalis keberlanjutan, yaitu green building sering dijadikan alat moral legitimasi konsumsi mewah dan nilai berhijau. Yang keempat ada ilusi netralitas karbon, program offset dan klaim karbon netral hanya menghapus rasa bersalah bukan emisi. Yang kelima ada pada ekoturis dan simbol-simbol green participation sebagai kapitalisme moral. Penghijauan sejati, solusi sejati berasal dari efisiensi energi, audit dan reformasi perilaku konsumsi. Lalu ada akuntansi ekologis dan keadilan iklim, yaitu menekankan green accounting dan integrasi risiko iklim dalam nilai properti. Lalu ada realisme geofisika dan adaptasi ruang, menolak penyangkalan spasial terhadap perubahan iklim. Lalu kritik terhadap ideologi pertumbuhan, menganggap kapitalisme berbasis pertumbuhan sebagai akar krisis iklim. Yang terakhir ada etika transparansi dan verifikasi, menuntut regulasi berbasis ilmu bukan sertifikasi simbolik. Dialektika Mitrovic dan Johansen di sini memiliki titik temu pemikiran, yaitu Mitrovic menyebutkan filsafat epistemik dan moralitas dalam arsitektur, yaitu kritik terhadap kehilangan rasionalitas dan kebenaran ilmiah. Sedangkan Johansen kritik terhadap greenwashing dan kapitalisasi berkelanjutan dalam konteks sosial ekonomi dan lingkungan global. Titik temunya, keduanya menolak kepalsuan baik dalam bentuk epistemik maupun ekologis yang nyaman sebagai kemajuan. Lalu ada objek kritik. Titik temu pemikiran keduanya ada kritik terhadap penggunaan keberlanjutan sebagai fasad moral atau alat legitimasi kapitalisme. Lalu
basis pemikiran, titik temu keduanya adalah menyatukan kejujuran intelektual dan kejujuran ekologis dalam praktik arsitektur. Krisis yang diangkat yaitu arsitektur hijau sebagai gejala krisis moral ganda, epistemik dan ekonomi politik. Konsep kuncinya, kritik terhadap simbolisme hijau, dorongan menuju keberlanjutan sejati berbasis bukti dan moralitas. Tujuan akhir, membangun paradigma keberlanjutan sejati yang jujur secara ilmiah dan etis. Kritik arsitektur hijau. Jadi untuk kritik terhadap arsitektur hijau bukan karena konsep hijau itu salah, tapi karena cara berpikir dan moral di baliknya yang gagal. Artinya banyak bangunan hijau dibuat bukan untuk menyelamatkan bumi, tapi untuk menyelamatkan citra manusia atau perusahaan. Jadi, ini bukan kritik terhadap niat baiknya, tetapi terhadap penipuan moral dan intelektual yang dibungkus dengan kata keberlanjutan. Yang pertama ada kapasitas moral, yaitu keberlanjutan jadi barang dagangan. Di sini Johansson dan Mitrovic bilang bahwa keberlanjutan sekarang sudah dijual. Bangunan hijau dipakai untuk menambah status sosial, bukan memperbaiki lingkungan. Contohnya, sertifikasi hijau dipakai sebagai izin moral supaya proyek mewah bisa tetap boros energi. Arsitektur hijau dibilang menyelamatkan bumi, padahal sistem kapitalisme yang boros energi tetap berjalan. Dan yang terakhir, bahkan solusi seperti carbon offset itu cuma ilusi, seolah-olah kita boleh terus merusak asal bayar untuk menebusnya. Intinya ini bukan solusi ekologis, tapi kosmetik moral. Yang kedua ada krisis rasionalitas, yaitu moralitas gantikan akal sehat. Mitrovic menyoroti bahwa arsitek sekarang lebih sibuk terlihat baik daripada berpikir benar. Banyak yang pakai kata biofilik, sustainable, atau green cuma untuk kelihatan bermoral, bukan karena paham atau logis. Ada beberapa contoh, yang pertama yaitu bangunan pakai kayu dan tanaman cuma buat hiasan, bukan buat efisiensi energi. Yang kedua ada desain menjadi propaganda moral, bukan hasil nalar. Dan yang terakhir ada teknologi canggih dianggap penyelamat padahal malah menambah beban energi. Jadi akal sehat diganti dengan gaya moral palsu, inilah yang disebut intellectual crime. Yang terakhir ada penyangkalan geofisika, yaitu menolak batas bumi. Johansson menyebutnya denial ekologi atau penyangkalan terhadap kenyataan bumi. Arsitektur sering bertindak seolah-olah alam bisa ditaklukkan. Contohnya membangun kota di tepi pantai yang jelas akan tenggelam seperti di Miami. Kedua ada proyek besar yang katanya eco-friendly, tapi tetap berbasis bahan bakar fosil seperti clean coal plant. Yang terakhir ada terus membangun tanpa sadar bahwa bumi punya batas energi dan sumber daya. Intinya manusia berbohong pada dirinya sendiri, mengira bisa lupa hidup tanpa menghormati batas alam. Mungkin ada beberapa contoh arsitektur yang terpaksa saya potong dulu sebelum masuk ke arsitektur karena gini, ada beberapa yang perlu saya klarifikasi lebih lanjut. Ini ada 3, saya membahas ada 3 alternatif yang bukan saya mengklarifikasi cara kalian mengolah data dari Mitrovic maupun Johansson. Apakah Mitrovic itu bukunya bukan buku tentang eco atau green architecture kan? Sama sekali. Dia hanya membahas bahwa seringkali si arsitek menggunakan pemikiran filsafat hanya untuk membungkus konsepnya, konsep besarnya. Oke. Apakah pemikiran atau buku dari Mitrovic ini diturunkan menjadi arsitektur hijau atau sustainable design atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian dari setelah diturunkan atau setelah dikontekskan menjadi green architecture atau sustainable architecture baru didialogkan dengan Johansson. Johansson jelas sekali tentang green architecture kan, dia mengkritik habis, baru didialogkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ataukah kriteria dari Mitrovic disebutkan aja seperti yang tadi disebutkan, kriteria dari Johansson disebutkan, lalu 2 kriteria ini ditemukan sehingga punya satu alat ukur versi kalian, hasil penggabungan dari Mitrovic dengan Johansson, baru ketemu kasus. Itu yang alternatif kedua. Atau yang ketiga, Mitrovic tetap diturunkan menjadi green architecture, Johansson sudah bicara tentang green architecture, lalu ditabakkan. Jadi dialektikanya bukan, kalau ini dialektika antara Mitrovic dan Johansson, tapi ini ada dialektika antara, artinya kasusnya yang menjadi kelinci percobaan. Baru kemudian versinya Mitrovic seperti ini, kalau membaca kasus ini, versinya Johansson akan ketemu seperti ini. Baru nanti entah nanti dilakukan apa.
versi yang mana? Yang kedua? Kalau tiga. Nah, kan? Itu. Karena gini, kenapa saya perlu clear dulu? Karena sampai terakhir itu kalian masih keluar antara ini yang dikatakan mitrofit, ini yang dikatakan Johansen. Kalau versi kedua ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Yang ini nggak ada. Itu versi kalian. Kalian membuat alat ukur yang ketemu berdasarkan apa yang dilakukan mitrofit, tapi dengan diturunkan menjadi green, lalu ketemu atau tidak diturunkan apa-apa, pokoknya ketemu dulu, lalu buat kriteria. Kalau kami sih diturunkan dulu dari mikrofik itu dikaitin sama green baru masuk ke kriteria. Oke, baru ketemu si Johansen, baru kemudian bikin kriteria ini. Nah, itu yang perlu diklarifikasikan, sehingga ketika membuat atau ketika berdialog dengan kasus, ini bukan katanya Petrovic atau katanya Johansen, sudah kata kalian. Kerja kalian itu berhenti di sini. Apa kerja kalian adalah di sini. Setelah ini tidak ada urusan dengan Mitrovic dan Johansen. Sudah lepas. Dan Johansen nanti tinggal ngeceknya Mitrovicnya nurunkannya versi apa, karena sampai terakhir saya masih lihat apa epistemologi dan segala macam. Apakah si Johansen bicara tentang epistemologi? Enggak kan? Nah itu kan sudah bicara tentang praksis, tentang kesalahan. Nah itu. Kalau Mitrovic memang bicara tentang keilmuan. Dia marah-marah karena filsafat digunakan hanya sebagai kedok. Esensinya sama dengan Johansen. Green architecture hanya atau green design itu digunakan hanya sebagai kedok untuk marketingnya bangunan. Di level itu sama-sama menggunakan sebagai kedok, tapi kan kemudian perlu digunakan. Nah itu yang perlu diterapkan. Lalu kedok seperti apa itu yang kemudian kalian bongkar terhadap kasus. Itu aja sih, supaya yang di terakhir kita tidak akan menemukan katanya Mitrovic ini, katanya Johansen ini. Benar-benar sudah kata kalian hasil dari itu. Kalau masih kata ya Johansen modelnya gini, baru hasilnya nanti akan ditemukan lagi. Sehingga green architecture atau sustainable design itu apa menurut kelompok? Berdasarkan dua tokoh ini. Kalau di sini kalian sudah membuat kriteria, kriteria green architecture itu apa? Jadi di kasus udah kita yang ngurus ya Pak? Iya, sudah nggak ada urusan dengan Mitrovic ya apa-apa. Kalian sudah menganalisisnya berdasarkan dialog tadi. Ini kasus hanya sebagai validator, sebagai alat memperkuat apa yang sudah kalian buat. Itu pun kalian bisa lepas dari Green Building Council dan segala macam. Kan ada peringkat kan. Ada dari platinum sampai silver kan, itu kan udah bisa lepas. Karena saya perlu hati-hati karena di Johansen itu sudah ada kasus kan, Nah kasus itu mesti dilepas dulu supaya ini yang indikatornya benar-benar kalian mengambil indikator, bukan kasusnya kalau bisa di luar apa yang dilakukan Johansen. Nggak jadi IKN. Gimana? Kemarin sempat diskusi kayak lanjut yang ini jadi. Karena nanti akan kalau bisa di luar. Ya mungkin setelah revisi ini mungkin di IKN bahas. Ya nanti di mukanya udah paling nggak setuju. Tapi di media banyak loh. Sebagai sustainable design, sustainable city. Sejak sayembara itu sudah dikatakan sebagai kota masa depan yang sustainable. Nah, permasalahan indikator kalian, indikator yang terkait dengan sustainable atau green. Permasalahannya bedanya apa? Itu yang perlu dijelaskan. Apa sih bedanya green sama sustainable? Itu pertanyaan saya kalau di tugas akhir seperti itu. Ambil sustainable design, apa bedanya dengan green architecture? Kenapa saya bisa mengatakan meskipun belum disertifikasi dan segala macam, ada PP kan, peraturan bangunan hijau yang 400 halaman.
Itu produk perundang-undangan mengantisipasi sekaligus sebagai respon munculnya IKN. Banyak ulasannya. Ini lagi ramai juga kan. Apakah menjadi ghost city kan? Seperti itu. Bisa seperti itu. Ghost city kaitannya bukan dengan green-nya tapi dengan sustainable. Jadi perlu diperjelas. Kalau saran saya supaya kalian tidak terjebak apa yang dikatakan Johansson, jadi Metrovic diturunkan ke arah sustainable, si Johansson dinaikkan levelnya ke arah sustainable. Jadi green building itu ditempatkan sebagai usaha untuk sustainable design. Sustainable buat saya, pemahaman saya itu lebih besar daripada sekedar green. Ya keberlanjutannya. Jadi satunya turun, satunya naik, ketemu di tengah. Ya. Udah paham? Cukup. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, Heidegger dan Zen. Lagi loading. Akhirnya tetap pakai Zen. Atau gimana? Zen tetap. Silakan agak didekatkan. Soundnya lebih keras daripada. Oke. Langsung aja, nggak usah panjang dan lebar. Ya, bentar. Posisinya perlu diperjelas dulu. Ada Heidegger, ada Zen, ada Wangsu. Macam. Kita klarifikasi dulu. Yang banyak, kalian presentasi dulu kan? Kok saya langsung motong. Jadi Heideggernya gimana? Dapatnya gimana? Jalan dan Suaramu jalan pegang aja, mendekati mulut. jalan atau tahu dan ucapan sama keterbukaan atau melepaskan diri. Terus indikator dialektikanya itu kami bahas tentang topik perjelasan. Kalau misalkan dikaitkan dengan konservasinya itu ada yo haku no nyabi yang artinya itu keindahan ruang kosong. Kemudian ada hakikat ada tadi. Kalau misalkan dikaitkan dengan itu kebenaran yang muncul saat ini. Terus untuk pemikiran Heidegger yang tetap melepaskan diri itu tuh juga ada kaitannya dengan konsep Zen kait ketidakbakalan. Ya. Ini ada intisari dari Wangsu sendiri itu. Jadi Wangsu itu menerjemahkan. Sebentar. Ya. Kehadiran, keberadaan, sama kesadaran temporal. Baru ketemu sama Wangsu dan Kohlhaas. Oke. Sip. Baru. Ya, silakan. Wangsunya kehadirannya gimana? Kalau untuk intisari dari konseptual dari arsitektur Wangsu ini, itu kalau kita kaitkan dua Heidegger dan juga Zen tadi, itu kalau Wangsu ini menghadirkan lebih ke dwelling melalui harmoni antara material lokal, lanskap, lalu juga waktu. Dan dari olah ruangnya itu tuh dikaitkan ke taman Zen yang sederhana, kontemplatif, lalu menghargai proses alami. Dan dari sini juga kita bisa tahu bahwasannya Wangsu ini kan sering pakai pastian material, Pak. Dari pakai bata bata selalu dan ini itu membentuk kritik dari si dwelling dari Heidegger tadi, yang dimana tempat manusia menyatu dengan sejarah. Dan intinya itu Wangsu ini lebih menerjemahkan being dan juga dwelling dari Heidegger itu dalam konteks timur dan arsitektur sebagai ruang hidup
yang berkesadaran alami lalu mekanis. Jadi memang keduanya itu dari Wangshu ini memang berkaitan dari Zen dan juga Heidegger. Oke, terus yang Kohlhaas. Ada refleksi dari Tuhan dan sosial. Jadi keterkaitannya dengan Heidegger dan juga sama mengungkap makna dari dualisme itu dalam dunia yang modern dan yang kehilangan keheningan. Jadi untuk ruang-ruang sendiri menunjukkan antara keterkaitan dan eksistensi. Kalau Wangshu tadi menegaskan pikiran, Kohlhaas juga mengungkapkan kehilangan kesadaran. Jadi intinya itu Kohlhaas menafsirkan Heidegger secara kritis. Itu bukan tempat teman untuk berdiam, tapi juga refleksi berdasarkan. Oke, kayaknya sorry saya potong supaya kalian tidak terjerembab terlalu dalam. Ya gini, sebenarnya yang kalian bisa lakukan adalah, dan sudah kalian lakukan, itu di slide berapa? Slide indikator dialektika itu antara pemikiran Heidegger dan Zen. Itu sebenarnya kalian sudah mencari titik temu antara Heidegger dan Zen. Heideggernya pun bukan Heidegger versi building dwelling thinking versi Inggris atau versi Jerman, tapi sudah hidden source. Artinya sudah ditransform pemikiran Heidegger yang Jerman ke arah yang sisi-sisi pemikiran Heidegger yang berhimpit dengan pemikiran filsafat timur. Lalu kalian melakukan dialog dengan Zen. Muncullah tiga hal ini: kehadiran, keberadaan, dan kesadaran temporal. Ini sudah cukup untuk ketemu dengan karyanya Wangshu dan karyanya Kohlhaas. Tidak perlu dibongkar lagi, tidak perlu lagi nanti ketemu Wangshu, ini kata Heidegger, ini kata Zen. Tidak, ini sudah hasil sintesis dari dialog antara Heidegger yang hidden source dan Zen. Jadi ini udah langsung kalian dialogkan dengan karyanya Wangshu dan Kohlhaas. Oke, sehingga tidak perkara nanti ternyata Wangshu hanya bisa hanya bisa melakukan dialektika di kehadiran sama kesadaran temporal di karya yang mana, di part yang mana, diberikan ilustrasinya. Tuh. Setelah ini kalian membandingkan antara Kohlhaas dan Wangshu. Enggak perlu. Ngapain bolak-balikan? Enggak. Ketika bolak-balik, kalau hasilnya beda nggak apa-apa. Tapi kalau hasilnya sama kan? Bisa karena sama aja, ya sudah. Jangan bolak-balik, artinya bisa ini. Lalu kalian kalau mau membandingkan ini terserah nafas kalian ya. Mau dibandingkan antara Wangshu dan Kohlhaas berkaitan dengan ini, silakan. Katakanlah ternyata setelah didialogkan dengan Zen dan Heidegger, indikator yang ditemukan dari Heidegger dan Zen, ternyata justru karya Kohlhaas yang lebih dekat dengan pemikiran ini umpamanya. Atau ternyata lah Wangshu yang lebih dekat, itu tergantung dia. Ini enggak pun sama sekali enggak masalah, karena kalian sudah membahas. Mau didialogkan kembali tapi sama-sama Wangshu dan Kohlhaas, bukan Kohlhaas ketemu Heidegger lagi. Buat nggak selesai dialognya. Jadi ini Heidegger ketemu Zen, dapat tiga indikator ini ketemu karyanya Wangshu, terserah mau satu atau dua, satu untuk nggak masalah. Setelah itu tahap selanjutnya dari yang sudah ketemu ini ditemukan dengan hasil dari dialog dari Kohlhaas. Nah, baru ternyata umpamanya Kohlhaas lebih dekat dengan pemikiran ini atau Wangshu lebih dekat. Kemudian saya tertarik justru di bahasan yang personal.
arsitektur bukan hanya tempat beraktivitas, tapi cara untuk memahami diri sendiri. Oke. Ruang yang tenang bermakna. Oke, ini bisa di bagian belakang. Setelah ini dibereskan. Lalu langsung aja. Dapatnya gimana? Jadi yang dari yang sebelah lihat kemarin Pak, dari ketiga pembahasan yang ternyata si kecurangan ini memang atau enggak berdasarkan dari 2 studi kasus yang sudah kita Aneka itu ketidakkekalan. Iya, ketidakkekalan. Tapi secara ekspresi pakai beton. Iya, karena dia kan betul ekspos secara ekspresinya dia lebih ke potong ke beton ekspos. Aneka. Ya, jadi untuk contoh studi kasus yang sudah kita lihat itu ada Yamana 2. Yang pertama itu ada Yamanashi Center dengan kantor media Pak ya. Di situ ada struktur kalau ada sekitar 16 tiang struktur utama gitu Pak. Yang struktur utama itu adalah dari konsep infrastruktur. Nah, ini kebetulan berbeda untuk di beberapa ruang karena ini di kantor media. Bangunan itu bisa berubah bentuk ruangnya Pak, bisa dihilangkan ataupun ditambahkan. Nah, itulah kenapa di setiap ruangan itu dia ada semacam planting gitu Kak di tiang-tiang utama. Nah, itu solusi dari si Kenzo Tange ini yang dapat saya kesimpulannya dari satu bangunan itu berarti yang statis itu dapat melayani yang dinamis. Nah, lalu ada bangunan rancangan satu lagi yaitu yang sangat terkenal Plan for Tokyo Bay, gimana itu si Kenzo Tange itu merancang infrastruktur besar yang melintas di Tokyo, aktivitas terus berbagai bangunan jaringan. Nah, ternyata ketidakkekalannya itu berkembang dari pola kehidupan manusia yang berkembang Pak. Realitas kehidupan populasi Tokyo itu yang ekspresi itu Pak, yang tak juga. Nah, jadi sebenarnya si Kenzo Tange ini itu ngebuat ini tuh tidak kaku, tapi menjadi media yang pertumbuhan gitu Kak. Kesimpulan dia adalah yang kekal itu menjadikan rangka bagian tidak kekal. Lalu kesimpulan yang dikatakan Kenzo Tange ini tuh dari 2 paradoks pemikiran yang mana kekal dan tidak kekal. Dari 2 pemikiran itu Kenzo Tange ini mengembangkan seluruh itu menjadi satu pemikiran, satu sistem struktur gitu. Jadi yang saya dapat itu ada 2 kesimpulan. Sebenarnya sama sih bahasanya itu yang mana yang permanen itu tidak menolak perubahan, atau dengan kata lain satu-satunya benar yang benar-benar kekal itu adalah perubahan. Lalu megastructure menurutmu? Megastructure menurut saya itu yang sebenarnya itu kekal, tapi dapat dibuat itu menjadi tidak kekal. Pemikiran sedangkan kita di contoh yang paling mencolok yang benar-benar bisa saya pahami itu yang mana sih? Oke, ini kan jadi menarik bahwa kamu menyandingkan, membandingkan megastructure dan metabolisme. Ya. Ternyata megastructure-nya Kenzo Tange itu metabolisme. Ya. Nah, ini definisi baru ya. Yang dipahami megastructure oleh Kenzo Tange. Kalau yang tadi kamu bicarakan masih pada level bentuk. Megastructure-nya justru pada simpulanmu. Yang disebut megastructure justru pada perubahan. Struktur besar bagi Kenzo Tange yang terkait dengan kehidupan, artinya metabolisme, itu perubahan. Efeknya adalah Kenzo Tange dengan struktur masif seperti itu mengizinkan ruangnya untuk terus berubah. Megastructure-nya bukan megastructure Amerika atau Inggris atau Eropa, tapi megastructure versi Jepang yang sangat rentan dengan perubahan. Caranya bagaimana? Dia bikin structure besar, isinya terserah. Isinya sesuai dengan perubahan, sesuai dengan metabolisme kehidupan orang Jepang. Itu jadi kesimpulan. Megastructure itu apa? Megastructure bukan pada struktur fisikal, tapi justru pada ruang yang dihasilkan dari struktur besar itu. Fleksibilitas ruang.
struktur mega, struktur besar itu punya efek pada ruang yang besar. Kenzo Tani peduli pada perubahan ruang itu. Megastructure, kenapa dia fokus ke megastructure? Karena memberi kesempatan untuk membuat ruang yang sangat besar dan bisa berubah. Efeknya ke situ. Dia bikin struktur gila-gilaan, tapi dengan tujuan supaya ruangnya juga gila-gilaan yang diizinkan untuk harus berubah. Itu kan definisi baru, jadi pemahaman baru bahwa megastructure bukan pada struktur, bukan pada fisikalnya, tapi pada ruang. Kembali lagi ke Tong Sang Chong, isi adalah kosong, adalah isi adalah kosong. Itu kan ke situ jadinya. Begitu lalu setelah ini ya kamu belum mengungkapkan apa perenungan personal gitu aja. Udah tinggal itu perenungan personal. Setelah kamu belajar, so apa yang kamu? Ini kan analisis rasional. Emosionalmu lebih ke arah ke dirimu sendiri. Udah tinggal itu. Sama-sama.